Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ini seperti biasa, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Dan saya juga mendoakan buat Anda semuanya, buat kita semuanya yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga ya Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan rezeki, hidup barokah, hajatnya dikabulkan, hutang dilunaskan. Saya doakan yang terbaik teman-teman semuanya. Dan tentunya saya juga mengajak Anda semuanya, kita semuanya untuk terus tidak bosan-bosan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah, terus melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Terus buat Anda saat ini yang sedang dikejar-kejar hutang, saya doakan semoga hutangnya cepat lunas teman-teman. Doakan insya Allah lunas ketika kita bersama Allah, tidak ada yang buntu teman-teman. Percaya deh, pasti lunas. Penting sabar, yakin, istiqomah, terus berusaha dan terus berjuang. Dan percayalah bahwa Allah tahu perjuangan kita, Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka terus mendekat pada Allah dan jangan pernah putus asa. Lakukan terus, amalkan terus, dan berbaik sangkalah pada Allah SWT. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Ada yang tanya saya kesini begini nih, Pak, saya dihina, saya direndahkan di lingkungan di lingkungan tetangga saya. Akhirnya saya minder, merasa nggak enakan gitu ya, karena kadang kalau berkumpul dengan tetangga disindir gitu. Kalau saya di tempat kerja gitu, saya kadang-kadang juga disindir, kadang-kadang mereka nggak mau dekat ke saya. Apalagi saya karena beban hutang ini sering dihina, disepelekan, hingga kadang-kadang itu membuat saya itu benar-benar down, Pak. Saya nggak ngerti harus berbuat apa. Intinya pertanyaannya itu direndahkan, dihina gara-gara banyak hutang. Ya teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan ya, saya ingin sampaikan ya teman-teman semuanya. Nanti saya akan kasih tahu ya caranya, tipsnya bagaimana ketika kita dihina, direndahkan agar kita tetap tegar, tetap kuat gitu ya, dan bisa berbalik arah. Artinya bisa berbalik, yang tadinya kita direndahkan, dihinakan, insya Allah atas izin Allah derajat kita diangkat, kemudian masalah kita diselesaikan. Artinya gini, kesulitan yang Anda dihinakan, dicaci maki, insya Allah ketika Anda melakukan hal ini nanti yang ingin saya sampaikan, insya Allah hidup Anda akan berubah. Saya yakin pasti berubah teman-teman semuanya. Maka tonton video ini hingga akhir ya. Ya baik teman-teman semuanya, memang ya ketika kita mengalami yang seperti itu, pastinya nggak enak teman-teman ya. Kita direndahkan, dicaci, dimaki gitu ya. Bukan dicaci maki ya, tapi bisa dikategori dicaci maki gitu, direndahkan, disepelekan, disinggung-singgung, itu memang nggak enak teman-teman. Rasanya kita risih banget dengarnya itu. Sama teman, sama tetangga, bahkan kita nggak dipercaya, bahkan kita dijauhi, dihindari sama teman, sama saudara, sama ya keluarga bahkan gitu ya. Itu nggak enak teman-teman semua. Sebab dari kita mungkin miskin ya ekonomi kita di bawah, kita banyak utang dan lain sebagainya, banyak faktor. Tapi saya katakan teman-teman saya, ketika Anda berada di posisi itu, saya katakan Anda jangan putus asa dan jangan nyerah. Ya silakan ya, pasti adalah rasa minder gitu, ada rasa nggak enak, ada rasa malu, itu pasti. Tapi teman-teman semuanya jangan berlarut-larut dengan hal itu. Jangan berlarut-larut rasa minder Anda itu menghantui pikiran dan jiwa raga Anda. Jangan teman-teman semuanya, karena benar-benar nanti menyiksa diri Anda. Ada beberapa tips ya buat teman-teman semuanya yang ketika Anda berada di posisi itu bisa lakukan ini. Insya Allah ketika Anda melakukan ini, Anda tidak terlalu memikirkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia hinakan, apa yang dia ucapkan teman-teman saya. Dan insya Allah ini di samping nanti ada beberapa amalan juga yang ingin saya sampaikan ya. Dan insya Allah ketika Anda melakukan yang ingin saya sampaikan ini, insya Allah Anda enjoy nanti. Enjoy, kemudian Anda bangkit menjadikan hinaan itu sebagai sebagai momen yang tepat untuk Anda bangkit. Ya baik teman-teman, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Saya singkat aja, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan ketika Anda mengalami hal itu. Pertama teman-teman semua, ketika Anda dihina, ketika Anda direndahkan, ketika Anda dijauhkan, ketika Anda
sepelekan atau apapun itu ya, terhadap teman, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ingat satu teman-teman semua, berusahalah tenang dan jangan terpancing emosi, jangan. Berusaha tenang teman-teman semua. Senyumi aja meski terasa berat, meski terasa nggak enak. Belajar untuk legowo, kalau orang bahasa Jawa. Belajar untuk berjiwa besar, belajar benar-benar untuk menerima keadaan itu, belajar benar-benar untuk ikhlas, untuk sabar. Jangan terpancing emosi, tenang teman-teman semua. Kenapa saya katakan demikian? Urusan kita dengan manusia itu tidak ada teman-teman. Secara tauhid ya, urusan kita itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda disinggung, Anda banyak hutang, hidup Anda miskin, nggak punya apa, udah santai aja, nikmatin saja. Nah, setelah Anda mendengar hinaan, cacian itu, batasin diri Anda supaya untuk menjaga hati Anda, menjaga jiwa Anda, menjaga pikiran Anda. Batasi diri Anda untuk ketemu orang-orang yang menyepelekan, misalnya lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan kerja atau lingkungan yang memang kita nggak bisa menghindarin, harus bergabung dengan mereka, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita bisa jaga jarak dengan mereka, jaga jarak teman-teman. Bukan kita menghindar, tapi kita untuk menjaga diri kita, dan menjaga diri kita supaya kita ini energi kita lah tetap terjaga, dan kita berusaha bisa fokus atas tujuan yang ingin kita capai. Berusaha tenang, jangan terpancing emosi, meskipun ini berat teman-teman semua, tapi berusaha tenang. Caranya apa? Libatkan Allah. Ketika Anda mendengar ya dari teman Anda ngomongin Anda gitu, ya, atau dari siapapun Anda mendengar Kristen, dalam hati Anda bilang istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar aja. Perkataannya itu benar atau tidak, udah jangan ditanggapi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Sakit memang, sakit, nggak enak, apalagi di kata-kata gitu benar-benar nggak enak. Tapi berusahalah tenang teman-teman saya, karena ini kunci. Nanti selanjutnya akan saya kasih berikan tahap awal, pertama langkah awal yang harus saya lakukan, berusaha tenang, jangan terpancing emosi, dan libatkan Allah. Itu tadi saya katakan istighfar, astagfirullahaladzim, dalam hati aja. Ya, ketika ada teman atau sahabat yang nyampaikan, kamu tadi diceritain begini, sampaikan ya, nggak apa-apa, bismillah. Nah, nggak usah lakukan pembelaan diri deh, nggak usah, biarkan saja. Biarkan mereka yang menghina, biarkan mereka yang menggibah, biarkan mereka yang merendahkan, itu cukup Allah aja nanti yang membalas, cukup Allah aja yang tahu. Dah, tetap tenang, meskipun sakit hati kita, nggak enak rasa kita, terima itu teman-teman. Jadikan semua itu sebagai momen untuk Anda bangkit. Nah, yang pertama tenang ya. Sebenarnya ini panjangin saya bahas, tapi karena waktu ya, tenang. Kemudian yang kedua, setiap yang Anda rasakan di siang hari, misalnya ketika Anda disepelekan, dihina, mengadulah pada Allah teman-teman. Adukan pada Allah. Adukan bukan kita untuk balas dendam, mendoakan dia yang jelek-jelek, tidak, tapi mengadulah tentang perasaan dan jiwa Anda yang tersakiti, dihina, disepelekan, tidak dianggap, dijauhi. Mengadulah pada Allah. Gunakan saat-saat tahajud, Anda bangun malam tahajud, bangun malam Anda sholat malam tahajud, setelah tahajud Anda berdoa pada Allah, Anda mengadu pada Allah. Caranya itu begini, tumpahkan semua perasaan yang Anda rasakan, yang Anda alami. Contohnya begini, Anda dihina, Anda bilang ke Allah, ya Allah, tadi siang hamba dihina ya Rabb, tadi siang hamba dihina ya Allah, disepelekan, Anda dikata-katai, hamba dihina ya Allah, hamba dijauhi ya Allah, benar-benar sakit hati hamba ya Allah, benar-benar hamba merasa benar-benar sakit banget ya. Anda sambil menangis aja, tumpahkan. Ini efeknya sangat kuat teman-teman semuanya. Artinya Anda jangan terlalu pikirkan omongan itu, tetap adukan ke Allah dan berusaha untuk melepaskan omongannya. Nah, saya singkat ya, sebenarnya banyak teman-teman ya, tapi saya singkat aja. Pertama tenang, yang kedua mengadu ke Allah dengan perasaan Anda yang sakit, yang gak enak. Ungkapkan itu semua, ceritakan itu semua pada Allah. Biarkan semuanya hal itu Allah yang tentukan semuanya, Allah yang menggerakkan semuanya teman-teman. Jadi Anda tenang, kemudian Anda berusaha mengadu pada Allah. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, bangkitlah, bangkit. Anda jangan fokus pada hinaannya, Anda jangan fokus pada kata-kata yang merendahkan, yang membuat Anda sakit, jangan. Tapi Anda harus punya keyakinan, punya tekad yang kuat
bahwa Anda harus buktikan. Mereka yang menganggap menghinakan Anda, merendahkan Anda harus buktikan punya tekad yang kuat. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kamu rendahkan, hari ini aku dihina, hari ini aku disepelekan, dijauhi. Insya Allah 1 tahun, 2 tahun ke depan aku akan lebih dari itu. Yang tadinya mereka menghinakan, merendahkan, insya Allah tahun depan aku pasti sukses, aku pasti bisa, aku pasti kaya. Anda harus punya jiwa seperti itu. Anda harus punya tekad seperti itu. Jangan jadi the loser, tapi berusaha untuk jadi the winner. Tunjukkan ke mereka. Cara balas dendam terbaik itu adalah dengan berusaha sekuat tenaga untuk bisa lebih sukses dari mereka yang menghinakan itu. Itu adalah balas dendam yang terbaik, teman-teman semua. Jadi, maaf ya suara saya agak serak. Jadi Anda jangan terlalu berlarut ya dengan hinaan, dengan cacian itu. Jangan, teman-teman semuanya. Anda harus bangkit, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa sukses, supaya kita tidak sepelekan? Nah, tadi pertama tenang, yang kedua mengadu pada Allah, kemudian yang ketiga punya tekad yang kuat bahwa Anda harus bisa sukses dari apa yang dari mereka, dan Anda yang terakhir, teman-teman semuanya, berusahalah untuk memperbaiki kondisi Anda saat ini. Fokus Anda jangan pada hinaan, tapi fokus Anda bagaimana Anda bisa berjuang sekuat tenaga untuk bisa bangkit, sukses, kaya. Caranya bagaimana? Ke Allah. Lagi-lagi saya katakan bersama Allah. Anda nggak usah perlu, Pak saya nggak punya teman yang bisa membantu, Pak saya nggak punya, jangan. Dah cukup sama Allah aja. Allah punya banyak cara untuk menolong. Betapa Allah ini benar-benar kuasa, teman-teman. Jadi Anda jangan takut sama Allah. Insya Allah, teman-teman. Nah, kalau untuk amalan sederhana aja, perbaiki sholat, pelan-pelan perbaiki sholat, pelan-pelan mulai lakukan sholat sunnah, sholat hajat, qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat taubat, terkhusus sholat tahajud, ya pelan-pelan diamalkan, teman-teman. Jangan langsung memburu, karena proses kita pelan-pelan gitu ya. Sholat taubat, sholat 5 waktu pelan-pelan, benar-benar ditata waktunya yang rapi di awal, kemudian qobliyah ba'diyah, sholat taubat, sholat hajat, kemudian sholat tahajud gitu, sholat sunatnya, kemudian pelan-pelan ditambah baca Quran, pelan-pelan, teman-teman semua. Berproses lah, jangan berharap selalu instan serba cepat, jangan. Siap berproses, nanti pelan-pelan Allah akan buka jalan, dan mereka yang menghina, mereka yang merendahkan, mereka akan lihat. Jika Anda benar-benar punya tekad yang kuat, ingin berhasil, ingin sukses, pasti Allah tunjukkan jalan, pasti Allah bimbing, teman-teman semua. Yang terpenting Anda jangan fokus pada hinaannya, nikmati saja, terima saja, gak apa-apa, terima aja. Memang kenyataannya begitu ya. Memang saat ini Anda lagi banyak masalah, lagi banyak utang, terima aja, jangan terpancing emosi, teman-teman. Nikmati, meskipun berat, terima, dan berjuanglah untuk membuktikan bahwa Anda tidak sehina, tidak serendah yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, teman-teman semua. Jadi tetap semangat, jangan nyerah, kita punya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.